DPRD Provinsi Bengkulu, Pak Erwin, Sekretaris Komisi 3 Provinsi Bengkulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya di sini sedikit publik bertanya-tanya tentang Jalan Raya Padangguci Kabupaten Kaur. Untuk kedepannya 2024 ini seperti mana sebagai kontrol untuk sebagai pembangunan di Provinsi Bengkulu ini, Pak Erwin, untuk 2024. Terima kasih dengan hadirnya salah satu media dari Kabupaten Kaur, saudara Aidil, juga putra daerah Kabupaten Kaur, yang mana selama ini selalu mengikuti berita saya. Terobosan pertama tentu dalam hal ini akan menjadi sebuah PR kita sebagai representatif daerah yang mewakili Kabupaten Bengkulu Selatan maupun Kaur, yang mana menjadi perbincangan dan persoalan di tingkat masyarakat, khususnya pekerjaan peningkatan jalan dari mulai Tanjung Kemuning sampai ke Datar Lebar. Ini tadi kita juga paripurna penyampaian jawaban dari Gubernur Provinsi Bengkulu mengenai sisa anggaran ada lebih kurang 8 miliar. Itu akan difokuskan di dalam menangani pembangunan infrastruktur yang mungkin akan dibagi dengan beberapa kabupaten kota yang ada di Provinsi Bengkulu, yang mana saya berharap dengan sisa lebih anggaran yang ada di Provinsi Bengkulu ini tolong difokuskan dulu pemerintah Provinsi Bengkulu ini, walaupun ini belum secara keseluruhan pekerjaan tapal sulam khususnya untuk yang ada di daerah Kaur, terkhusus dari Tanjung Kemuning sampai ke Datar Lebar, kalaupun bisa dialokasikan untuk menutup jalan yang ada di Tanjung Kemuning sampai ke Datar Lebar, saya berharap itu bisa menjadi sebuah prioritas. Namun dalam hal ini juga kita tidak akan pernah henti-hentinya untuk selalu menyuarakan, meminta kepada pemerintah Provinsi Bengkulu, terkhusus PUPR Provinsi Bengkulu, untuk tetap memprogramkan pembangunan yang sudah menjadi sebuah harapan bagi masyarakat, terkhusus Tanjung Kemuning sampai ke Datar Lebar. Pak Erwin, di sini masyarakat Kabupaten Kaur, khususnya Kecamatan Kaur Utara, artinya Padangguci, sangat percaya sekali dengan Pak Erwin bahwa gobrakan yang mana selama ini masyarakat atau publik melihat dari hasil kinerja Bapak sebagai perwakilan dari Bengkulu Selatan Kabupaten Kaur. Artinya masyarakat Kecamatan Kaur Utara sangat membutuhkan Pak Erwin sebagai wakil DPRD Provinsi Bengkulu. Artinya di sini termasuk di dalam Jalan Senuling, yang mana gebrakan Pak Erwin sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu ada membuah hasil. Artinya di sini supaya masyarakat sangat percaya sekali dengan Pak Erwin di 2024 ini, artinya sudah tercover. Jadi gimana Pak untuk tanggapan masyarakat publik ini mengharapkan sekali Pak Erwin itu? Sebetulnya begini, saya ini amanah dari rakyat ini kan, tugas dan fungsi daripada DPR itu ada 3 hal: regulasi, budgeting, anggaran, dan controlling. Artinya ya dalam hal ini saya sebagai putra daerah, inilah salah satu tugas daripada saya yang mewakili rakyat, menyuarakan aspirasi rakyat. Sehingga persoalan ini memang tentu harus kita dorong maksimal, terutama yang namanya akses jalan ini sangat berpengaruh untuk menopang perekonomian masyarakat di daerah kita. Sehingga persoalan ini sangat perlu kita suarakan, sehingga jangan menjadi sebuah hambatan. Sehingga dengan hambatan ini adalah salah satu juga tidak mendukung perekonomian masyarakat kita. Sehingga persoalan ini jujur saya melakukan segala sesuatu untuk Kabupaten Kaur yang saya cintai, yang saya banggakan. Sebagai putra daerah saya merasa ada sebuah kepuasan batin bila mana saya bisa melakukan dan berbuat terhadap daerah saya sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Ini tidak jarang
orang yang bisa dipercayakan oleh rakyat, ya kan? Nah, dengan kepercayaan inilah yang harus kita follow up untuk melakukan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Akan tetapi dalam hal ini jujur saya melakukan ini dengan dasar lillahi ta'ala, ikhlas, tanpa ada pamrih terhadap masyarakat. Satu lagi Pak Erwin, artinya di sini suatu berita gebrakan Pak Erwin, walaupun tambang-tambang indikasi ilegal di Kabupaten Kaur, termasuk untuk penebangan kayu ilegal, indikasi ilegal, Pak Erwin ini sangat peduli sekali loh dengan Kabupaten Kaur. Arti di sini banyak yang kita kutip dari publik bahwa salah satu di Kabupaten Kaur ini anggota DPRD Provinsi Bengkulu ini kepedulian mencintai daerahnya sendiri. Jadi dikutip dari masyarakat Kabupaten Kaur, artinya di sini harapan masyarakat Kabupaten Kaur Pak Erwin tetap menjadi anggota DPR Provinsi Bengkulu. Jadi Pak Erwin ini mau Kabupaten Kaur atau tetap jadi anggota DPR Provinsi Bengkulu nih Pak Erwin? Bagaimana tanggapan ini Pak Erwin? Ya tentu dalam hal ini tidak lepas daripada naungan kepartaian ya. Segala sesuatu kita akan tunduk dengan instruksi partai, yang mana saya diamanatkan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Bengkulu untuk tetap berjuang, berusaha, berikhtiar, berdoa bagaimana caranya Gerindra itu harus dapat 1 kursi minimal, seperti itu. Jadi dalam hal untuk kontestasi politik tetap saya mengacu dan tunduk pada instruksi dan perintah daripada pimpinan partai. Artinya di dalam hal ini saya tetap akan maju di legislatif DPRD Provinsi Bengkulu yang insya Allah nanti akan dilaksanakan di bulan Februari. Dan saya berharap kepada keluarga besar adik sanak kita di Kabupaten Kaur, pertama-tama saya mohon doa restu, dukungan, dan juga support dari semua kalangan, baik kaula muda, masyarakat menengah, maupun yang termasuk masyarakat tingkat atas. Kalau seandainya masyarakat Kabupaten Kaur untuk menginginkan Pak Erwin sebagai Bupati Kaur 2024, bagaimana nih Pak Erwin? Segala sesuatu itu tidak nutup kemungkinan. Namun pada intinya, karena saya adalah kaderisasi salah satu pengurus DPD Partai Gerindra Provinsi Bengkulu juga, saya tetap akan koordinasi dengan pimpinan terlebih dahulu. Kenapa? Segala sesuatu perjuangan itu tidak lepas dari dukungan doa dan restu. Bila mana restu ini belum saya dapatkan dari pimpinan saya, dari Partai Gerindra, kenapa saya harus memaksakan itu? Oke, Pak Erwin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.